Dilansir dari tribunbanten.com, kasus perselingkuhan menantu dan ibu mertua di Serang, Banten telah membuat geger dunia maya. Hal itu terungkap setelah sang istri berinisial NR yang curhat melalui media sosial TikTok. Dalam unggahannya menceritakan awal mula perselingkuhan suaminya dengan ibu kandungnya sendiri. NR menceritakan bahwa hubungan terlarang antara suami dan ibu kandungnya sudah terjalin selama 5 tahun. Hubungan tersebut disinyalir telah dilakukan sebelum dirinya menikah dengan sang suami. Perselingkuhan mertua dan menantu tersebut ternyata sudah diedus oleh tetangga. Bahkan, sang tetangga telah memperingatkan si wanita untuk memantau kelakuan suami dan ibu kandungnya sendiri. Perbuatan tak senonoh tersebut akhirnya mengundang reaksi warga. Warga menggerebek perselingkuhan menantu dan ibu mertua di kediamannya. Saat digerebek, keduanya tengah melakukan hubungan badan dan tanpa mengenakan sehelai kain pun. Hingga akhirnya, keduanya diarah dan dibawa untuk menghadap ketua RT sekitar. Kejadian tersebut pun membuat NR menyisakan luka yang mendalam bahkan membuat dirinya trauma. NR mengungkapkan ketakutan dan rasa traumanya akibat pengkhianatan yang dilakukan sang suami bersama wanita yang telah melahirkannya. Dalam beberapa pesan, sang istri menyebut bahwa "aku trauma" kepada kerabat. Hal ini juga diungkapkan dalam akun TikToknya. "Semoga traumaku cepat sembuh," harap sang istri. NR sendiri telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut. Gugatan terdaftar pada tanggal 23 November tahun 2022 silam. Berdasarkan putusan Paserang nomor 3390 PDT G 2022 PA, suami NR tidak hadir dalam persidangan tersebut. Pengadilan Agama Serang benarkan kasus perselingkuhan menantu dan ibu mertua. Humas Pengadilan Agama Serang kelas 1A, Jainuddin, saat ditemui tribunbanten.com di kantornya, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Terkait perkara tersebut memang benar, tadi sudah saya tanyakan kepada bagiannya yang memang menangani perkara tersebut, katanya. Pihaknya juga menyebutkan bahwa gugatan tersebut telah terdaftar dari tanggal 23 November tahun 2022 dan telah diputuskan pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Dengan mengabulkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi. Karena tidak dihadiri oleh pihak lawannya atau yang digugat yakni suaminya ini, maka diputuskan verstek, katanya. Selain itu, Jainuddin juga mengatakan, meski telah memasuki putusan, namun belum dapat diputuskan karena masih ada proses selama 14 hari ke depan. Karena antara putusan dan perkara itu mengikat secara hukum ada jeda selama 14 hari, kalau itu waktu putusan ada dua-duanya, katanya. Sampai keluarnya ingkrah atau kekuatan hukum dan betul-betul sudah jadi atau selesai dan tidak bisa dirubah lagi, baru dapat diputuskan atau resmi bercerai. Pihaknya juga mengaku belum dapat membeberkan apa alasan penggugat ini mengajukan perkara tersebut. Kalau perkaranya masuk memang benar dan sudah diputuskan, tapi untuk gugatannya tersebut belum dapat saya sampaikan karena memang masih proses pengarsipan dan belum selesai, katanya. Dilansir dari tribunbanten.com, kasus perselingkuhan menantu dan ibu mertua di Serang, Banten telah membuat geger dunia maya. Hal itu terungkap setelah sang istri berinisial NR yang curhat melalui media sosial TikTok. Dalam unggahannya menceritakan awal mula perselingkuhan suaminya dengan ibu kandungnya sendiri. NR menceritakan bahwa hubungan terlarang antara suami dan ibu kandungnya sudah terjalin selama 5 tahun. Hubungan tersebut disinyalir telah dilakukan sebelum dirinya menikah dengan sang suami. Perselingkuhan mertua dan menantu tersebut ternyata sudah diedus oleh tetangga. Bahkan, sang tetangga telah memperingatkan si wanita untuk memantau kelakuan suami dan ibu kandungnya sendiri. Perbuatan tak senonoh tersebut akhirnya mengundang reaksi warga. Warga menggerebek perselingkuhan menantu dan ibu mertua di kediamannya. Saat digerebek, keduanya tengah melakukan hubungan badan dan tanpa mengenakan sehelai kain pun. Hingga akhirnya, keduanya diarah dan dibawa untuk menghadap ketua RT sekitar. Kejadian tersebut pun membuat NR menyisakan luka yang mendalam bahkan membuat dirinya trauma. NR mengungkapkan ketakutan dan rasa traumanya akibat pengkhianatan yang dilakukan sang suami bersama wanita yang telah melahirkannya. Dalam beberapa pesan, sang istri menyebut bahwa "aku trauma" kepada kerabat. Hal ini juga diungkapkan dalam akun TikToknya. "Semoga traumaku cepat sembuh," harap sang istri. NR sendiri telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut. Gugatan terdaftar pada tanggal 23 November tahun 2022 silam. Berdasarkan putusan Paserang nomor 3390 PDT G 2022 PA, suami NR tidak hadir dalam persidangan tersebut. Pengadilan Agama Serang benarkan kasus perselingkuhan menantu dan ibu mertua. Humas Pengadilan Agama Serang kelas 1A, Jainuddin, saat ditemui tribunbanten.com di kantornya, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Terkait perkara tersebut memang benar, tadi sudah saya tanyakan kepada bagiannya yang memang menangani perkara tersebut, katanya. Pihaknya juga menyebutkan bahwa gugatan tersebut telah terdaftar dari tanggal 23 November tahun 2022 dan telah diputuskan pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Dengan mengabulkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi.
Karena tidak dihadiri oleh pihak lawannya atau yang digugat yakni suaminya ini, maka diputuskan Verstek, katanya. Selain itu, Jainuddin juga mengatakan, meski telah memasuki putusan, namun belum dapat diputuskan karena masih ada proses selama 14 hari ke depan. Karena antara putusan dan perkara itu mengikat secara hukum ada jeda selama 14 hari, kalau itu waktu putusan ada dua-duanya, katanya. Sampai keluarnya ingkrah atau kekuatan hukum dan betul-betul sudah jadi atau selesai dan tidak bisa dirubah lagi, baru dapat diputuskan atau resmi bercerai. Pihaknya juga mengaku belum dapat membeberkan apa alasan penggugat ini mengajukan perkara tersebut. Kalau perkaranya masuk memang benar dan sudah diputuskan, tapi untuk gugatannya tersebut belum dapat saya sampaikan karena memang masih proses pengarsipan dan belum selesai, katanya.